Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Putri Zaramunte, NPM 2108260125. Pada blog Special Sense ini, saya akan menjelaskan mengenai konjungtivitis. Jadi konjungtivitis ini adalah sebuah peradangan konjungtiva yang ditandai dengan adanya pembengkakan pembuluh darah, nyeri, gatal, dan adanya keluar cairan dari mata. Pada konjungtivitis akut biasanya berdurasi 1 sampai 4 minggu, sedangkan pada konjungtivitis kronis berdurasi lebih dari 4 minggu. Untuk etiologinya itu sendiri terbagi dua, menular dan tidak menular. Untuk menular itu biasanya pada virus, bakteri, jamur, Candida albicans, parasit. Sedangkan untuk tidak menular itu biasanya ada alergi. Contohnya itu alergi musim dingin atau musim semi. Selanjutnya racun seperti pemakaian lensa kontak. Selanjutnya ada penyakit sistemik, contohnya eh, sarkoidosis. Pada faktor risikonya itu yang pertama ada penurunannya imunitas, selanjutnya ada riwayat atopi, penggunaan soft lens yang tidak higienis, selanjutnya berkontak langsung dengan sumber infeksi, dan konjungtivitis ini dapat mengenai semua umur. Untuk klasifikasinya itu sendiri terbagi tiga, ada konjungtivitis virus, konjungtivitis bakteri, dan konjungtivitis alergi. Untuk konjungtivitis virus ini biasanya 80% menyerang orang dewasa, yaitu seringnya pada musim panas. Selanjutnya, pada konjungtivitis virus ini juga 65-90%-nya itu dikarenakan adenovirus. Selanjutnya, pada konjungtivitis bakteri ini, biasanya pada akut eh, etiologinya itu bisa karena Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, sedangkan pada konjungtivitis bakteri kronik itu bisa dikarenakan Staphylococcus aureus. Untuk konjungtivitis alergi ini bisa dikarenakan chemicals atau karena kosmetik atau juga dikarenakan polen. Untuk konjungtivitis virus ini biasanya discharge yang terdapat pada matanya itu biasanya jernih, sedangkan pada konjungtivitis bakteri biasanya sekretnya itu mukoporulen, dan pada konjungtivitis alergi itu biasanya discharge-nya itu terdapat cairan atau keluarnya air mata secara berlebihan dan terdapat white mucus. Selanjutnya pada CMD yang pertama anamnesis. Pada konjungtivitis bakterialis, bisa kita tanyakan kepada pasien apakah matanya merah atau keluarnya air mata berlebihan, terdapat sekret mukoporulen atau terdapat injeksi pada konjungtiva. Selanjutnya pada virus, bisa kita tanyakan kepada pasien. Biasanya pada konjungtivita virus yang dikarenakan adenovirus, biasanya mata merah dan sekretnya jernih. Sedangkan pada herpes simplex biasanya mata merah, sekret jernih, dan terdapat vesikel bergerombol yang tidak sesuai dengan dermatom. Sedangkan pada herpes zoster biasanya matanya merah, sekretnya jernih, dan terdapat vesikel yang bergerombol pada sesuai dermatomnya. Untuk pemeriksaan fisik, bisa kita lihat injeksi pada konjungtiva, mata merah, mata berair, atau terdapat cobblestone. Selanjutnya, pada pemeriksaan penunjang, pada bakterialis, kita bisa melakukan pewarnaan gram untuk mengetahui bakteri yang ada pada bakteri penyebab dari konjungtivitis ini bisa karena Staphylococcus, Chlamydia trachomatis, atau Neisseria gonorrhoeae. Selanjutnya pada virus kita bisa melakukan T-Junk test, yaitu positif bila tampak adanya sel akontolisis atau sel keratinosit berinti besar atau terdapat multinukleat giant cell. Selanjutnya pada alergi kita dapat menjumpai yaitu cobblestone. Untuk tata laksananya itu sendiri, pada farmakologi dari konjungtivitis bakterialis ini bisa kita berikan chloramphenicol 2%, yaitu eye ointment, dan bisa juga kita berikan chloramphenicol 1% eye drop. Untuk virus bisa kita berikan artificial thirst eye drop dan aciclovir eye ointment 3%. Sedangkan pada alergi kita bisa memberikan sodium kromoglikat eye drop 2% dan cetirizine tablet 10 mg. Selanjutnya untuk tata laksana non farmakologinya itu sendiri, yaitu kita
menyarankan pada pasien untuk tidak menggosok mata saat gatal dan menjaga higienitas mata dan menghindari pemicu dari alergen pada konjungtivitis alergi. Selanjutnya, untuk komplikasinya bisa terjadi keratokonjungtivitis, glaukoma, atau retinoablasio. Selanjutnya, untuk prognosis dari konjungtivitis ini sendiri, yaitu kebanyakan pada konjungtivitis ini dapat dicegah bila terdeteksi lebih awal dan dapat dikontrol sehingga penglihatan dapat dipertahankan. Dan bila diatasi segera, konjungtivitis ini tidak akan menyebabkan bahaya. Untuk edukasi dan pencegahannya itu, yaitu konjungtivitis ini mudah menular, oleh karena itu sebelum pasien atau sesudah pasien membersihkan atau mengoleskan obat, sebaiknya harus mencuci tangannya sebersih-bersihnya. Selanjutnya, jangan menggunakan handuk yang sama dengan penghuni rumah lainnya dan menjaga kebersihan lingkungan dari rumah. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.